Apa benar semua pembicaraan itu kalau Galang terkena gangguan mental? Ya, benar Pak. Galang didiagnosa terkena skizofrenia paranoid. Akhir-akhir ini dia sering ketakutan dan sering melukai dirinya sendiri. Jadi mungkin lebih baik Galang dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk terapi. Apa dokter yakin itu? Dia memang terkena gangguan mental. Bukan cuma trik dia. Ya karena kita tahu Galang seperti apa, liciknya seperti apa. Ya Pak Aksa. Cuman tadi ada ahli psikiater juga yang mendiagnosa Galang. Dan beliau bilang kalau apa yang dilakukan Galang itu bukan acting. Semuanya memang benar-benar terjadi seperti itu. Ya tapi gimana kalau Galang ternyata dipindahkan ke rumah sakit? Gimana kalau nanti dia malah bisa melarikan diri? Dia bisa kabur. Atau mungkin memang dia sengaja membuat seolah-olah dia gila. Ya, untuk supaya kita percaya dan dia lepas dari hukuman yang dia terima. Saya ngerti Pak Aksa khawatir Pak. Tapi ahli psikiater nggak mungkin salah sama diagnosanya. Sekarang lebih baik kita serahkan saja pada ahlinya dan akan dilakukan tinjauan lebih dalam. Ya terus dok, kalau ternyata Galang dinyatakan tidak waras, apa dia akan lepas dari hukuman? Enggak. Galang akan tetap menjalani hukumannya karena dia bersalah. Dan dia tetap akan dikurung kok Pak. Walaupun memang di penjara tapi di rumah sakit jiwa. Tapi Pak, ini bahaya loh Pak. Kalau Galang dibawa ke rumah sakit jiwa, bisa aja dia kabur. Terus kalau tiba-tiba dia inget sama kita, terus dia samperin kita gimana Pak? Ini bahaya banget loh. Sudah, kamu jangan bicara terus. Baik dokter kalau gitu. Jadi Pak Aksa kesini sebenarnya untuk apa? Saya mau cari tahu apa yang menyebabkan Sasa sampai meninggal. Ya, karena menurut pemeriksaan dokter, Sasa itu kan terinfeksi bakteri. Iya. Dan saya curiga bakteri itu berasal dari boneka teror yang dikirim ke rumah kami dan ditaruh di boxnya Sasa. Boneka? Karena kita datang ke sini, saya ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan terhadap boneka itu. Ya. Semoga ada titik terang ya Pak ya. Memecahkan masalah ini. Amin, mudah-mudahan. Ya sudah, baik dokter kalau gitu. Saya pulang dulu. Saya harus temui Amira, saya temenin dia. Ya dia lagi memang sangat terpukul saat ini. Berduka cita ya Pak Aksa. Terima kasih dokter. Saya permisi. Ya. Ini serius ya? Galang sekarang gila. Kok bisa? Apa seserem itu di dalam penjara sampai bikin dia gila? Aksa kok lama banget ya. Aksa, gimana? Ya bonekanya udah diperiksa sama orang kan. Ya tinggal kita tunggu aja hasilnya. Amira gimana, Ma? Amira tadi udah sadar. Tapi dia langsung ke kamar anak-anak. Terus minta ditinggalin sendiri. Oma, ya nggak berani juga ya untuk ganggu dia. Mungkin dia butuh waktu. Jadi mama tinggalin dulu.
coba aku lihat Amira. Ya, Ma? Ya. Kalau aja mama dengerin omongan kakek kamu, pasti ini semua gak akan terjadi. Pasti semuanya masih hidup. Jangan peluk aku. Sayang, kamu kenapa? Aku salah apa, sayang? Kamu marah sama aku? Setelah aku pikir ya mas, apa yang semuanya terjadi, iya, ini semua salah kamu. Ini semua karena kamu mas, karena ego kamu. Kalau aja kamu nggak maksa kita pindah ke sini, ini semua nggak akan terjadi mas. Sasa pasti masih hidup sekarang. Kamu ngomong apa sih? Kamu salahin aku. Iya, Aku yang salah. iya kamu yang salah mas. Kenapa? Kenapa kita tetap tinggal di sini sih mas? Dari awal kita pindah aja kamu tahu, kita langsung diteror. Kita menerima teror yang banyak. Kita nggak aman di sini mas, kita nggak aman. Dan sekarang karena kamu tetap maksa dan kakak kita ada di sini, Sasa jadi meninggal. Sasa meninggal dan itu gara-gara kamu. Kamu nyalahin aku. Atas meninggalnya Sasa. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu. Sayang, aku tahu. Aku tahu kamu stres. Aku tahu kamu nggak bisa terima semua ini. Aku paham. Dan bukan cuma kamu kok yang kayak gitu. Aku juga ngerasain hal yang sama. Aku juga terluka di sini. Aku juga merasa kehilangan, sama kayak kamu. Aku tahu semuanya menyakitkan. Menyakitkan buat kamu, menyakitkan buat aku. Tapi yang paling menyakitkan itu ucapan dari kamu, sayang. Ketika kamu bilang, ini semua gara-gara aku. Pikir kamu gak sayang sama Sasa? Kamu pikir aku gak peduli sama kamu? Hah? Kamu pikir aku gak peduli sama semuanya? Enggak. Kamu nggak peduli mas. Kamu nggak peduli karena Sasa bukan anak kamu. Kamu nggak peduli sama anak-anak. Yang kamu peduliin cuma ego kamu. Kamu nggak mau kalah sama papa, kamu nggak mau dengerin papa. Coba kamu dengerin kata papa Lian. Kita harus ada di rumahnya papa Lian. Ini semua nggak akan terjadi mas. Terus sekarang aku harus gimana? Harus gimana? Kamu kasih tahu aku sekarang. Kalau aku bisa di posisi Sasa saat ini, aku mau. Tapi apa aku bisa? Sekarang kamu kasih tahu aku. Gimana caranya? Astagfirullahaladzim. Angga, Arta. Kenapa kalian ribut seperti ini? Cukup, Angga. Semua ini bukan salah Arta. Ataupun salah kamu. Karena emang itu kenyataannya mah. Dan aku benci sama kamu. Mira, mama mohon. Kamu harus tenangin diri kamu sekarang. Ya. Kamu fokus. Ikhlas. Jangan kayak gini. Aku benci sama kamu. Amira. Mira. Irga saya. Irga sama Oma aja dulu ya.
Amira tunggu. Amira, kita harus bicara. Cukup, Mas. Aku mau sendiri. Jangan ganggu aku.